Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Esti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Nggih, bagaimana nih kabarnya Bu Esti? Alhamdulillah baik Ibu, sehat. Bu Dewi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke. Ini Bu, saya ingin mengkonfirmasi ya Bu, terkait WA Ibu tadi malam. Tadi malam Ibu ada japri saya, meminta saya untuk menjadi observer pada siang hari ini. Karena pada hari ini Ibu akan melakukan coaching bersama Pak Pak Novi. Novi, nggih? Nggih, ya Nggih, Ibu nggih. benar. Oh, nggih, nggih, nggih. Jadi sebelum kita melakukan ini, sebelum saya melakukan observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Ibu nih. Yang pertama, Ya Ibu. apakah Ibu sudah melakukan atau membuat rubrik penilaian ya, Bu, terkait kegiatan coaching kita pada siang hari ini? Ya sudah Ibu, saya sudah buat rubrik penilaian untuk pelaksanaan coaching saya dengan Pak Novi. Mudah-mudahan rubrik yang saya siapkan juga sesuai dengan alur Tirta seperti itu Bu ya. Oke, oke, oke. Jadi di sini saya akan mengamati dan menilai kegiatan kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan. Sebelumnya saya mengingatkan kembali kepada Ibu beberapa hal yang akan saya nilai dalam kegiatan observasi pada hari ini adalah yang pertama, apakah kegiatan coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan tahapan alur tirta? Kemudian yang kedua, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coach sesuai dengan kata kunci yang coach berikan? Kemudian yang ketiga, saya juga akan mengamati setiap jawaban yang akan diberikan coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang telah Ibu berikan atau Ibu sampaikan. Namun sebelum kita ke pertanyaan berikut, sebelum kita melakukan kegiatan coaching, saya ingin mengingatkan kembali atau bahwa kegiatan coaching pada siang hari ini harus sesuai dengan prinsip dan paradigma kegiatan coaching, yaitu berdasarkan kemitraan, proses kreativitas, kemudian memaksimalkan potensi yang ada pada si coaching, gitu Bu. Ya Bu. Oke. Sebelum kita melakukan kegiatan observasi nih Bu, ada beberapa hal yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, dari proses coaching yang akan Ibu lakukan pada siang hari ini, kira-kira apa ini kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dari diri Ibu? Kalau untuk proses coaching ini harapan saya bisa meningkatkan kompetensi dalam menjadi pendengar yang baik, kemudian juga dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan tidak kalah pentingnya juga saya ingin bisa hadir secara penuh bersama coach selama proses coaching, seperti itu Ibu. Oh, geng, 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 geng. Kira-kira nih Bu, dari tiga kompetensi coaching ini, adakah kompetensi yang pengen sekali Ibu capai atau Ibu kembangkan pada siang hari ini? Kalau saya mungkin yang sangat ingin saya tingkatkan yaitu sebagai pendengar yang baik, Ibu, agar saya bisa benar-benar menyimak apa yang Koci ungkapkan, sehingga saya bisa mengarahkan atau menggiring Koci sampai benar-benar menemukan solusi terbaik dalam penyelesaian masalahnya Koci. Mungkin seperti itu, Ibu. Geng, 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 geng. Ini Bu, kalau Ibu bisa menilai diri Ibu sendiri, kira-kira saat ini Ibu berada di level berapa ya? Dari angka 1 sampai 10 dah, Ibu kira-kira memiliki kemampuan tersebut dari di angka berapa? Kemudian dengan kegiatan pada siang hari ini, Ibu ingin meningkat menjadi berapa gitu? Kalau untuk saat ini mungkin saya menilai diri saya ada di posisi angka 7, Ibu ya. Harapannya Hmm. setelah proses coaching nanti saya bisa meningkatkan kompetensi saya di angka 9, Ibu. Seperti Oh, itu. geng, geng, geng. Oke. Kemudian Bu, adakah indikator ya ketercapaian yang ingin Ibu capai pada kegiatan coaching pada siang hari ini?
Indikator ketercapaian saya mungkin lebih ke kemampuan koci, menggiring koci agar dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahannya, Bu. Dan itu tentunya erat kaitannya juga dari kemampuan saya untuk menjadi pendengar yang baik sehingga benar-benar bisa, menggiring koci dengan, situasi yang dihadapinya. Jadi bisa solusi terbaik menurut versi koci lah, Bu, seperti itu. Nggih, nggih, nggih. Berarti Ibu pengen mengembangkan kemampuan mendengar Ibu ya, mendengar aktif. Nggih, nggih, nggih. Baik Bu, setelah kegiatan ini mungkin kita bisa berbincang kembali tentang hasil kegiatan coaching yang Ibu lakukan pada hari ini. Ya, Iya. silakan Bu. Ya, terima kasih Ibu Dewi. Mohon izin Pak Nopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Pak Nopi? Alhamdulillah baik, Bu, sehat. Ibu gimana kabarnya? Sesuai. Alhamdulillah baik Oke. juga Pak, sehat juga. Sesuai komunikasi kita Pak ya, rencananya hari ini kita akan melakukan coaching terkait pembelajaran yang Bapak hadapi di kelas seperti itu Pak ya. Iya, Ibu. Kira-kira masalah yang Pak Nopi hadapi apa ya ini Pak? Bisa berbagi dengan saya selaku coach gitu? Ya, Ibu. Jadi ini kan eh, bentar lagi memasuki ada kegiatan perlombaan Olimpiade di tingkat SMA. Nah, kebetulan untuk geografi itu ada dua jurusan sains yang dilombakan, yaitu ada kebumian, ada geografi. Nah, kemudian yang menjadi permasalahan dari saya itu adalah anak-anak yang ingin mengikuti lomba tersebut itu ada yang siap dan ada yang tidak siap, seperti itu. Nah, yang tidak siap ini tadi ya dikarenakan dia mungkin masih ragu dengan kemampuannya, apakah dia bisa mengikuti lomba dengan kemampuannya atau mungkin dia akan gagal, seperti itu mungkin Oh, yang bisa kita jadi bicarakan hari ini. bidangnya belum ini ya Pak. Nah, ini tingkat apa ini Pak Olimpiadenya? Tingkat provinsi, Bu. Tingkat kabupaten Tingkat dulu, Bu. provinsi. Kabupaten dulu baru provinsi. Oh iya, dari kabupaten ke provinsi. Untuk anak-anak ini apakah sulit dipilih oleh Pak Nopi atau anak-anaknya yang mengajukan diri untuk mengikuti kegiatan Olimpiade ini, Bapak? Ya, jadi di awal seleksi itu ya, saya memberikan sebuah angket, ini memberikan kesempatan pada murid dulu untuk ya siapa yang berminat untuk mengikuti lomba, maka ya saya akan mendatanya dan saya akan mengumpulkannya. Nah, dari hasil perekrutan tadi itu ada sekitar 9 anak yang mengikuti seleksi tersebut. Namun dari 9 tadi itu ada 5 orang yang mengikuti desain kebumian dan ada 4 orang yang mengikuti sains di geografinya. Nah, yang ingin saya bicarakan hari ini yaitu yang 4 orang berkaitan dengan masalah kebumian tadi. Mereka sepertinya kurang siap karena tadi kurang merasa percaya diri dengan kemampuannya seperti itu. Oh, apakah ke-9 anak ini nantinya akan dibawa lomba semua gitu, Pak Nop? Dari 9 ini mungkin hanya 3 yang akan ikut lombakan, Bu, karena dari provinsi atau dari kabupaten sendiri hanya 3 orang yang mungkin dijadikan sebagai nominasi nantinya, seperti itu. Oh, seperti itu. Tapi sementara dari 4 anak ini yang tadi memilih kebumian tadi belum terlalu sreg gitu ya, Pak, ditempatkan di situ. Iya. Kira-kira langkah apa yang akan Pak Nopi lakukan terkait pemilihan mereka akan masuk ke geografi atau ke kebumian? Langkahnya mungkin ada strategi yang akan Pak Nopi kerjakan?
Iya, mungkin yang pertama yang akan saya lakukan adalah menseleksi ulang dulu, artinya saya sudah menyiapkan drill-drill soal yang mungkin akan menjadi soal seleksi. Yang kedua, setelah saya nanti menemukan beberapa orang siswa, saya akan mencoba lagi menanyakan komitmennya, apakah mereka itu benar-benar dari hati mereka sendiri ingin mengikuti atau mungkin ada dorongan-dorongan lain seperti itu. Kemudian strategi yang akan saya lakukan berikutnya yaitu saya akan menyusun eh, model-model pembelajaran seperti drill-drill soal, kemudian latihan-latihan soal yang nantinya itu bukan hanya saya yang melakukan, tapi juga murid itu sendiri yang akan melakukan dengan teman-temannya, yaitu dengan cara berkolaborasi. Seperti itu, Bu. Hmm, berarti selama proses ini mereka ada pendampingan khusus dari Pak Novi, tapi juga ada dituntut kemandirian mereka dengan belajar dengan teman sebaya gitu ya Pak Novi. Iya, Ibu. Jadi saya akan melakukan Kalau menurut Pak Novi, apakah belajar dengan teman sebaya ini akan efektif mereka laksanakan atau tidak, Pak? kalau untuk di perlombaan mungkin ya tidak 100% itu efektif, Bu. Tapi itu juga merupakan langkah bagi saya untuk melihat apakah mereka itu bisa menjadi percaya diri atau tidak. Dengan mereka bisa berkolaborasi, saya akan bisa menilai tingkat kepercayaan diri anak-anak gitu. Biasanya kegiatan ini dilakukan di jam pembelajaran atau di luar jam pembelajaran, Pak? Ya, biasanya di luar jam pembelajaran, Bu. Jadi biasanya saya menentukan kegiatan bimbingan ini pada hari Jumat sore atau mungkin pada hari Sabtu pagi biasanya. Jadi di luar dari jam pelajaran. Hmm, dari tanggapan anak-anak, mereka antusias nggak itu, Pak? Kalau di luar jam pembelajaran takutnya terbebani gitu, Pak, nanti malah mundur lagi, mereka nggak minat lagi jadi peserta. Iya, jadi dari anak-anak sendiri sebetulnya tidak merasa terbebani karena di awal eh, kami sudah membuat sebuah komitmen dengan mereka. Jadi pada saat mereka sudah berkomitmen, berarti mereka sudah sadar bahwa mereka akan mengikuti bimbingan dengan sepenuh hati dan dengan penuh semangat seperti itu. Oh, berarti memang dari awal Pak Novi sudah menyampaikan komitmen yang harus mereka lakukan, begitu Pak ya. Iya, betul Ibu. Jadi Dengan komitmen sangat penting. strategi, eh, dengan strategi yang sudah Bapak sampaikan tadi, kemungkinan untuk pemetaan mereka apakah akan lebih mudah sehingga Pak Novi mendapat gambaran pasti mana siswa yang minatnya ke geografi dan mana siswa yang minatnya ke kebumian, seperti itu Pak. Kira-kira Iya, seperti apa nanti pemetaannya akan lebih mudah gitu Pak? ya tentu Ibu dengan kegiatan berkolaborasi tadi, tentunya saya akan lebih mudah untuk memetakan eh, mereka ini, anak ini itu harus masuk ke bidang geografi atau ke bidang kebumian seperti itu. Dari mana saya bisa melihat atau saya menilai yaitu dari hasil percakapan mereka atau dari hasil diskusi mereka. Mereka yang mungkin memiliki eh, pengetahuan atau kompetensi di bidang fisik, ya berarti mereka akan bisa masuk ke kebumian. Sedangkan mereka yang mungkin berkompetensi memiliki keahlian di bidang sosial, maka mereka akan masuk di sains geografinya. Seperti itu pemetaannya. Kalau misalnya nih Pak Nopi, nanti hasilnya tidak seperti yang Pak Nopi harapkan, ada nggak alternatif lain dari Pak Nopi untuk mencari strategi baru gitu? Ya, tentunya ada, Bu. Mungkin untuk alternatif lainnya, ya mungkin saya mencari rekan yang bisa membantu saya, atau mungkin saya bisa mencarikan tutor, atau mungkin orang-orang yang bisa membimbing anak-anak saya itu dengan kompetensi yang lebih lebih tinggi dari saya, mungkin seperti itu. Tapi tentunya dalam hal ini saya Hmm. yang pertama saya lakukan adalah mungkin mencari teman dulu, teman yang mungkin satu rumpun dengan saya yang bisa membantu bimbingan tersebut.
Iya. Ya benar Pak Nopis. Sepertinya kalau mengajak rekan sejawat yang satu rumpun atau satu mata pelajaran mungkin akan lebih efektif Pak ya. Mungkin juga ada masukan-masukan dari Bapak Ibu guru yang rekan sejawat itu untuk Pak Nopi menentukan langkah yang lebih tepat dalam pemetaan anak-anak untuk memilih minat mereka apakah kebumian atau geografi seperti itu. Nah, Iya. harapannya Pak Nopi nanti kalau anak-anak ini sudah pemetaannya sudah benar nih Pak, kemudian pembimbingannya Pak Nopi akan seperti apa agar anak-anak bisa berhasil di Olimpiade nanti Pak? Ya, mungkin yang pertama bimbingan itu akan dilakukan secara rutin dalam setiap minggunya. Ya paling tidak dalam 1 atau 2 bulan itu sudah akan terlihat perubahan-perubahan dari pola pikir mereka dan semangat mereka untuk bisa ikut perlombaan. Kemudian yang kedua, mungkin yang menjadi harapan saya, ya anak-anak itu bisa lebih bersemangat dalam belajar. Kemudian ini juga bisa menjadi nilai positif buat mereka untuk ya, lebih semangat lagi tadi Bu, meningkatkan potensinya. Oh, lombanya ini dilaksanakan bulan apa ini ya Pak Nopi? Itu sekitar bulan Januari Bu. Jadi sudah Januari. Oh, berarti masih ada 2 bulan ya Pak untuk persiapan ya Pak ya. Iya. Mudah-mudahan apa yang sudah Pak Nopi sampaikan saat ini, strategi yang akan Pak Nopi laksanakan dapat berhasil dengan baik sehingga pemetaan anak-anak sesuai dengan bakat dan minat mereka, otomatis kemampuan mereka sendiri ya Pak Nopi. Mungkin nggak lupa juga selama pembimbingan 2 bulan, semangat mereka tetap dijaga agar pada saat lomba bisa berhasil dengan baik. Seperti itu Iya, ya Pak Ibu. Nopi. Mungkin Iya, ada yang Ibu. ingin disampaikan lagi Bapak? Mungkin itu saja Bu. Menurut saya Ibu sudah sangat membantu sekali dalam permasalahan saya, dan mungkin setelah ini saya akan mencoba melakukan apa yang sudah tadi saya bicarakan dengan Ibu dari proses rekrutan, kemudian saya mencoba mencari rekan yang mungkin bisa membantu saya, dan kemudian saya akan mencoba konsisten untuk melakukan bimbingan dalam 1 atau 2 bulan ini. Dan semoga ini bisa berhasil dan bisa bermanfaat banyak buat anak-anak. Amin ya. Mudah-mudahan berhasil ya Pak Nopi ya. Ya Ibu, Tetap terima semangat kasih. Pak Nopi dalam membimbing anak-anak. Terima kasih Pak Nopi atas waktunya. Sama-sama Ibu, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama Pak. Ya, bagaimana Bu? Tadi saya sudah mengamati dan menilai kegiatan coaching yang telah Ibu lakukan. Eh, Sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal nih terkait dengan kegiatan coaching yang telah Ibu lakukan kepada Pak Novi. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan dari kegiatan coaching pada siang hari ini? Atau mungkin ketercapaian indikator yang Ibu harapkan seperti apa? Tadi di awal saya lebih menitik beratkan ke kemampuan mendengarkan ya Bu ya. Iya. Saya rasa dalam proses coaching tadi dengan Pak Nopi, mudah-mudahan menurut saya ini sudah bisa menjadi pendengar yang baik. Tapi kalau tadinya saya harapannya sih bisa 9 ya Bu, kayaknya belum deh kalau Iya. 9. Jadi mungkin 8,5 lah, baru sampai 8,5 untuk proses tadi seperti itu. Mungkin saya masih belum bisa maksimal menggali potensi-potensi yang ada di diri Pak Nopi. Mungkin perlu banyak juga latihan lagi untuk mendampingi teman-teman melakukan proses coaching juga. Seperti itu Bu Dewi. Geng, geng, geng. Dari pengamatan saya dan penilaian saya tadi, izinkanlah saya ini ya Bu, menyampaikan beberapa catatan yang telah saya lakukan kepada Ibu. Ya, silakan Bu Eh, Dewi. Kalau menurut saya,
Gengge. Kalau menurut saya tadi Ibu sudah merespon kegiatan ini dengan baik sekali karena terlihat dari gestur tubuh Ibu ya, bagaimana Ibu mimik wajahnya begitu merespon, kemudian dengan anggukan kepala atau gestur tubuh itu udah eh, mewakili bagaimana Ibu merespon atau menjadi pendengar yang baik. Kemudian menurut pengamatan saya, Ibu juga sudah menyampaikan tujuan dari kegiatan coaching pada hari ini sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Ibu juga sudah mengidentifikasi permasalahannya. Kemudian Ibu sudah mengarahkan si coaching menuju mendapatkan atau memiliki strategi apa aja yang sudah akan dilakukan. Kemudian saya lihat ya Bu, kemudian Ibu juga sudah menemukan rasa tanggung jawab dari diri si koci agar ia bisa melakukan rencana aksi nyata yang telah ia rencanakan gitu Bu. Oke. Kemudian nih Bu, setelah kegiatan pada siang hari ini, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan gitu atau ingin Ibu gali kembali gitu Bu? Mungkin ke ini lagi ya Bu Dewi yang ingin saya kembangkan itu ke kehadiran penuh. Ya, karena kan terkadang kita ya melaksanakan proses coaching ini terburu-buru gitu. Jadi mungkin tidak maksimal dalam prosesnya. Jadi harapannya nanti mungkin pada saat proses coaching-coaching selanjutnya lebih bisa memaksimalkan waktu, benar-benar bisa mendampingin secara penuh, tidak ada gangguan-gangguan yang berarti, ibaratnya seperti itu Ibu. Jadi benar-benar bisa mendampingi secara nyata lah, full sampai menemukan solusi terbaik dari coaching ini. Seperti itu Ibu Dewi. Geng. Mungkin karena ini ya Bu ya keterbatasan waktu gitu ya Iya membuat kita Ibu, itu seperti kurang itu. kurang bebas, kurang lepas Oke, gitu, kurang benar natural Ibu. geng. Tapi Ya, saya nilai tadi kegiatan coaching yang Ibu lakukan sudah baik sekali. Kemudian terima kalau menurut kasih Bu saya Ibu Dewi. sudah menjadi pendengar yang baik dengan beberapa apa ya gestur tubuh, kemudian respon Ibu gitu, sangat luar biasa. Oke, saya berharap ke Terima depannya semoga kasih. Ibu bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Eh, Demikian yang bisa saya lakukan untuk mengobservasi kegiatan Ibu pada siang hari ini. Seandainya Ibu butuh teman lagi untuk mengobservasi, saya bersedia untuk melakukannya. Terima Iya. kasih Bu Esti. Sama-sama Ibu Dewi, terima kasih atas waktunya. Nanti kita bisa sharing kembali Bu ya terkait coaching yang akan saya lakukan lagi terhadap teman-teman yang lain. Oke, oke, Terima bisa kasih Bu, Bu. bisa. Oke, oke, oke. Ya. Ya, sama-sama terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya Waalaikumsalam Bu Esti. warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Sama-sama Bu Dewi juga ya. Sehat ya Pak Novi. Jaga kesehatan. Sama Bapak dulu. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Nopi hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Untuk hari ini kita akan melakukan prasupervisi terlebih dahulu Pak ya, sebelum Pak Novi melakukan coaching dengan Ibu Dewi. Oh iya. Mohon izin saya mengajukan beberapa pertanyaan Pak Novi sebelum Pak Novi melakukan proses coaching. Yang ingin saya ketahui, apakah Pak Novi sudah membuat rubrik penilaian terkait proses coaching nanti? Untuk rubrik sendiri sudah saya siapkan Bu. Jadi insya Allah saya siap melakukan proses kegiatan coaching untuk hari ini dengan Ibu Dewi. Oh ya, berarti sudah disiapkan ya Pak ya. Selanjutnya Pak, untuk proses coaching ini kompetensi apa yang ingin Pak Novi kembangkan? Ya, ada beberapa kompetensi yang
ingin saya kembangkan itu pertama berkaitan dengan mendengarkan coach dengan baik. Kemudian yang kedua kompetensi berkaitan dengan pertanyaan yang berbobot. Dua kompetensi itu Pak ya yang ingin Bapak kembangkan di proses coaching ini ya. Iya, itu. Kalau boleh memilih satu dari dua kompetensi tadi Pak, Bapak lebih spesifik untuk pengembangan kompetensi yang mana ya Pak? Untuk lebih spesifiknya, saya ingin mengembangkan kompetensi yang berkaitan dengan pertanyaan yang berbobot. Ya. Dengan begitu saya bisa, Pertanyaan yang berbobot. ya, dengan begitu saya bisa menggali potensi yang ada pada coach itu sendiri. Kenapa Pak Nopi memilih kompetensi tersebut? Apakah Pak Nopi punya penilaian tersendiri terhadap diri Bapak terkait kompetensi ini? Bagaimana Pak? Iya, Ibu. Jadi dari skala 1 sampai 10, kalau saya menilai diri sendiri, itu masih masuk ke 7, Bu. Jadi masih perlu banyak yang saya perbaiki untuk kompetensi pertanyaan berbobot tadi, seperti itu. Oh, berarti posisi Pak Nopi saat ini di 7, setelah pengembangan nanti, setelah proses coaching nanti, harapan Pak Nopi bisa berada di nilai berapa itu Pak? Harapan saya mungkin bisa mencapai di skala 9 lah, Bu. Skala 9 Pak ya? Ya. Ya. Kemudian Pak, untuk proses coaching nanti, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Bapak inginkan itu seperti apa Bapak? Indikator yang ingin saya dapat yaitu berkaitan dengan pertanyaan alur tirta. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang saya paparkan nanti dengan coaching itu mungkin mengikuti alur tirta seperti itu. Jadi alur tirtanya harus muncul dalam proses coaching nanti ya Pak ya? Iya. Iya. Kalau begitu, terima kasih Pak Nopi atas jawabannya di prasupervisi ini. Selanjutnya, Pak Nopi, saya persilahkan untuk melakukan coaching dengan Ibu Dewi. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ibu Dewi, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Novi. Ya, Ibu, sesuai dengan jadwal kita, mungkin coaching untuk hari ini dilakukan di sore hari ini, Bu ya. Ngomong-ngomong, ini yang ingin Ibu Iya, diskusikan dengan saya ini berkaitan dengan apa ya topiknya? iya Pak. Eh Gini Pak, saya itu punya problem Pak di sekolah. Nah, saya memiliki anak memiliki gaya belajar itu kinestetik Pak. Saya bingung cara mengendalikannya karena dua anak ini saya rasa dia sangat berpengaruh sekali. Dia sangat mengganggu aktivitas proses belajar mengajar saya Pak di dalam kelas. Begitu Bu ya. Kalau melihat dari permasalahan tersebut, kira-kira tujuan pembelajaran Ibu seperti apa yang Ibu inginkan? Idealnya seperti apa? Geng, geng, geng. Eh, Gini, saya berharap dengan saya sharing dengan Pak Novi gitu, saya memiliki gagasan atau mungkin langkah-langkah yang harus saya lakukan gitu, Pak. Karena jujur saya bingung sekali nih apa yang harus saya lakukan. Karena dua anak ini gimana ya? eh Sangat mendominan di dalam kelas gitu, Pak. Jadi saya berharap dengan ini kan saya memiliki ide gitu untuk bagaimana atau seperti apa yang harus saya lakukan seperti itu, Pak. Lalu menurut Ibu, untuk melancarkan atau mensukseskan rencana yang Ibu akan lakukan, itu strategi pembelajarannya seperti apa? Iya, Pak. Gini, tiba-tiba saja saya memiliki ide nih, Pak. Langkah awal yang harus saya lakukan sepertinya saya harus melakukan ini ya, pendekatan secara individu gitu, Pak. Karena memang saya sudah melakukan pendekatan individu, tapi pendekatan individu yang saya lakukan itu baru berupa pendekatan individu karena dia melakukan kesalahan, karena dia melanggar peraturan gitu. Jadi saya mau melakukan
pendekatan secara personal gitu kan, melakukan dengan menggunakan segitiga restitusi, saya akan menanya kepada kedua anak ini apa yang ia mau, kemudian gaya belajar seperti apa yang dia inginkan gitu Pak. Begitu Bu ya. Jadi Jadi saya akan menerapkan segitiga restitusi untuk menghadapi kedua siswa ini Pak. bagus itu Bu. Jadi kegiatan yang akan Ibu lakukan itu berkaitan dengan tadi pendekatan personal Bu ya. Dan dengan melakukan Nggih, nggih, pendekatan benar Pak. segitiga restitusi. Oke, baik Ibu. Iya Untuk Pak. mencapai apa yang Ibu akan lakukan nanti, kira-kira apa untuk memastikannya Bu? Oh iya Pak. Sebenarnya di dalam pikiran saya ini tiba-tiba tercetus gitu Pak. Kayaknya selain melakukan segitiga restitusi, melakukan pendekatan individu, kayaknya saya harus memperbaiki cara belajar saya deh Pak. Kayaknya saya eh, memiliki inspirasi gitu untuk merancang pembelajaran yang berdiferensiasi gitu Pak. Kan setelah saya mendapatkan data apa yang ia inginkan, kemudian saya akan beralih ke minat mereka. Mereka kan memang kinestetik ya Pak ya. Jadi saya harus ibaratnya saya tidak boleh egois gitu. Saya harus memikirkan mereka juga. Saya harus merancang pembelajaran yang mungkin menggunakan pembelajaran berdiferensiasi gitu Pak. Karena memang saya akui selama ini saya memang sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Namun pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan baru berupa konten gitu, Pak. Jadi saya belum sesuai dengan gaya belajar mereka itu belum gitu, Pak. Jadi ke depannya sepertinya saya akan merancang pembelajaran berdiferensiasi untuk mereka. Itu Bu ya. Jadi menurut Ibu kesulitan yang Ibu dapatkan dalam pembelajaran berdiferensiasi itu yaitu hanya baru sebatas di konten saja Bu ya. Iya benar, Pak. Lalu bagaimana Bu untuk eh, ketercapaian dari kekurangan tersebut, solusi yang bakal Ibu lakukan itu seperti apa kira-kira? Sepertinya untuk mencapai ini keberhasilannya saya harus berkolaborasi dengan orang tua kayaknya Pak. Karena kan di sini peran orang tua ini sangat penting gitu ya Pak ya. Kita harus ibaratnya ada sesuatu sekecil apapun kita harus konsultasikan dengan orang tua. Jadi untuk mencapai tujuan ini saya memang harus berkonsultasi kepada orang tua. Namun sebelumnya saya harus membuat rubrik penilaian gitu Pak. Jadi dari rubrik penilaian situ saya bisa melaporkan kepada orang tua bagaimana perkembangan siswanya, anaknya gitu. Sekecil apapun memang harus saya informasikan kepada orang tua gitu Pak. Jadi harus ada kerjasama dan kemitraan antara guru dan orang tua gitu Pak. Ya, ya. Baik, kalau dilihat dari apa yang sudah Ibu paparkan tadi, sebetulnya kalau kita melihat skala keberhasilan, Ibu saat ini berada di skala berapa? Ya, kan ini awalnya mereka saya nilai ini ada di skala 6 ya Pak. Saya mau setelah strategi ini, setelah langkah-langkah ini, saya pengen paling tidak ke 8 lah Pak. Memang kalau untuk mencapai 10 itu susah sekali ya Pak ya. Mereka harus mengikuti apa mau kita, mereka harus mendengarkan kita, itu kan susah sekali. Jadi paling tidak bisa meningkat ke 8. Jadi mereka aktivitasnya bukan lagi aktivitas yang bermain, tapi dia mulai apa ya, menyukai pelajaran tersebut gitu, Pak. Jadi kan saya pengen ini lebih menonjolkan peran mereka gitu. Kebetulan yang dua anak ini memang saya lihat itu saya amati dia jiwa kepemimpinannya itu besar sekali, Pak. Jadi mungkin saya akan menonjolkan kelebihannya ini, Pak, gitu. Saya akan merancang pembelajaran berdiferensi yang berkelompok yang akan meningkatkan sifat kepemimpinan si anak-anak ini, Pak, begitu. Jadi saya Ya, mau ke angka 8 lah, Pak. Nggak muluk-muluk banget ke angka 8 aja saya sudah bersyukur, Pak, gitu. ya, mungkin Ibu punya alternatif lain mungkin untuk mencapai target tadi, selain tadi dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, mungkin ada target lain mungkin Ibu?
karena ini permasalahan saya tentang anak berdiferensiasi, kayaknya saya patokannya itu. Jadi langkah-langkah saya yang lakukan, yang pertama saya melakukan pendekatan individu atau personal, kemudian saya melakukan rancang pembelajaran yang sesuai dengan minat mereka atau gaya belajar mereka. Kemudian yang ketiga saya akan mengkonsultasikannya kepada orang tua gitu, Pak, Baik Ibu. agar Eh, tujuan saya bisa berhasil gitu, Pak. ya, baik Ibu. Mungkin menurut saya apa yang sudah Ibu lakukan itu sudah cukup baik. Ya, mudah-mudahan ini bisa dilakukan dengan sempurna Bu ya. Jadi sesuai dengan harapan yang Ibu inginkan tadi, ya, semoga bisa mencapai di skala 8 Bu ya. Nah, tentunya Nggih, nggih, Pak. ya tentunya dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi seperti itu. Baik Ibu, mungkin untuk diskusi kita hari ini cukup sekian atau ada yang perlu ditambahkan lagi menurut Ibu? Ya, saya ini Pak, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak gitu, karena Hmm, dengan sharing hari ini saya mendapatkan inspirasi, mendapatkan apa ya, ide gitu, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya perbuat itu jadi keluar semua Pak gitu. Pertamanya saya bingung, saya mau apa? Mau melakukan apa, makanya saya coba sharing mencari teman gitu kan. Kebetulan saya lihat Bapak ini bisalah diajak berdiskusi gitu. Jadi saya sangat berterima iya, kasih kepada Bapak karena dengan adanya coaching ini saya jadi memiliki apa ya tahu apa yang harus saya lakukan begitu Pak. baik Ibu. Ngomong-ngomong, kapan Ibu akan melakukan hal tersebut? Nah, ini eh, rencana dalam waktu dekat, Pak. Tapi mungkin tidak bisa Senin ya, Pak, karena ini saya kayaknya ada beberapa agenda diklat. Jadi mungkin setelah saya selesai diklat, saya akan mencoba melakukan pendekatan personal gitu, Pak. Insya Allah setelah saya pelatihan nanti akan saya ini. Karena kalau tidak segera ditangani, semakin berlarut-larut juga bahaya juga kan, Pak, gitu. Iya Ibu. Baik Ibu, sepertinya Oke, Pak. cukup sudah Bu ya apa yang Ibu keluhkan. Ya semoga apa yang menjadi permasalahan Ibu ini bisa kita carikan sama-sama solusinya dan semoga dengan pembelajaran berdiferensiasi ini bisa menjadi solusi apa yang menjadi Ibu apa kendala yang Ibu lakukan di lapangan. Baik Ibu, untuk mengakhiri Iya, Pak. kegiatan coaching hari ini, Oke, terima saya kasih, Pak. mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya juga mengucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Pak Novi, Ya setelah Ibu, melakukan proses coaching dengan Ibu Dewi tadi, apa yang Bapak rasakan ini Pak? yang saya rasakan, ya, saya sangat eh, bahagia karena bisa membantu rekan saya tadi mencarikan solusi, sama-sama berdiskusi, memecahkan sebuah masalah yang berkaitan dengan anak didiknya di sekolah kelas seperti itu. Ya, tadi kan di awal ada yang beberapa indikator pencapaian juga pengembangan diri yang ingin Bapak tingkatkan. Kalau dari proses coaching tadi, Pak Nopi bisa menilai bagaimana? Apakah indikator pencapaian sudah Bapak dapat? Apakah peningkatan kompetensinya juga sudah Bapak peroleh? Pak Nopi penilaian dirinya gimana ini? Iya, dari kegiatan coaching tadi saya menilai saya sudah melakukan tadi pendekatan dengan alur Tirta dan apa yang sudah saya buat pertanyaan-pertanyaannya itu sudah terjawab dengan baik oleh coach saya. Dan kalau saya menilai dari skala pencapaian, mungkin itu sudah masuk ke skala 8,5 lah, Bu. Ya, walaupun belum Sudah mencapai. 8,5 ya, Pak. Tadi kan Pak Nopi harapannya bisa ke 9 ya. Iya, Ibu. Tapi harapannya bisa mencapai ke Untuk 9. bisa ke 9 nanti apalagi nih yang harus Pak Nopi lakukan untuk Ya, meningkatkan kompetensinya Pak Nopi?
Mungkin saya akan banyak-banyak berlatih berkaitan dengan coaching tadi dan mungkin bisa mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi seperti itu. Oh, ya. Nah, mohon izin juga di sini Pak Nopi ya, saya selaku supervisi juga memberikan penilaian kepada Pak Nopi. Kalau saya lihat selama proses coaching tadi juga Pak Nopi sudah bisa memunculkan alur tirtanya secara runut gitu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan juga yang berbobot sehingga menggali potensi-potensi dari Bu Dewi sehingga bisa menyelesaikan permasalahan yang Ibu Dewi hadapi di sekolah gitu. Jadi tentunya harapannya juga apa yang sudah Bu Dewi peroleh solusi terbaik menurut versi Bu Dewi bisa Bu Dewi juga pertanggungjawabkan, dilakukan sesuai dengan jadwal yang seharusnya. Jadi dari Pak Nopi sebagai coach juga sudah sangat bagus gitu untuk mengajukan pertanyaan sehingga bisa memancing atau menggali potensi-potensi yang ada di Ibu Dewi. Mungkin dari saya seperti itu Pak Nopi. Yang terakhir sebelum kita akhiri kegiatan coaching hari ini, Pak Nopi bisa mengemukakan nggak apa sih kompetensi yang ingin Pak Nopi lakukan lagi setelah proses ini? Ada rencana-rencana lain lagi nggak Pak? Ya, tadi kalau Berdasarkan hasil hari ini gitu. baik Ibu, tadi kalau di awal saya merencanakan ada 2 kompetensi yang ingin saya capai, maka di kompetensi ini saya sudah melakukan hal yang pertama yaitu berkaitan dengan pertanyaan yang berbobot. Nah, mungkin di kemudian hari saya akan mencoba melatih diri lagi untuk kompetensi yang berkaitan dengan mendengarkan dengan baik apa yang menjadi permasalahan Mendengarkan dengan baik. coaching seperti itu. Ya. Nanti kalau untuk meningkatkan kompetensi mendengarkan dengan baik itu, kira-kira indikator pencapaiannya Pak Novi seperti apa? Indikatornya ya mungkin ya saya mencoba menjadi pendengar yang baik, kemudian saya akan tadi mengkoneksikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa terjawab dengan baik oleh coach saya. Jadi merespon ya Pak, merespon apa yang sudah disampaikan oleh Koci, Iya, Pak Nopi mendengarkan sehingga respon-respon yang Pak Nopi berikan selalu positif. Mungkin seperti itu Pak Nopi ya. iya, betul. Kayaknya memang kalau untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang coach itu perlu banyak melakukan kolaborasi dengan Bapak Ibu guru terkait hal-hal yang kita hadapi sehari-hari. Tentunya tidak hanya masalah pelajaran ya Pak ya, masalah pribadi pun bisa kita bantu teman sejawat kita untuk mencari solusi terbaik dengan proses coaching tadi, seperti itu. Iya, betul. Jadi tidak hanya untuk masalah pembelajaran dalam kelas saja, gitu Pak ya. Iya, betul. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Novi atas waktunya sudah bersedia untuk disupervisi kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua selaku pendidik. Saya di sini sebagai supervisi, Pak Novi sebagai coach, dan Ibu Dewi sebagai coachee. Mungkin di lain waktu kita bisa sharing-sharing kembali lagi terkait hal yang sudah dilakukan Bu Dewi, mungkin akan dikembangkan lebih lanjut lagi. Monggo diatur waktunya, tidak bisa lewat tatap muka ya, kita bisa lewat daring saja. Jadi intinya tidak ada batasan waktu dan tempat. Seperti itu ya Pak Nopi ya. Oh iya, terima kasih. Saya pun juga mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya yang Ibu berikan. Ya, sama-sama Pak Nopi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ya, Bapak. baik rekan-rekan sekalian. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan supervisi, di mana di sini saya sebagai supervisor dan nantinya Ibu Dewi itu sebagai coach dan Ibu Esti sebagai coach ya. Nah, dalam kegiatan hari ini mungkin yang kita lakukan pertama adalah saya sebagai supervisor akan menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan coaching hari ini kepada Ibu Dewi. Nanti setelah itu kita akan masuk ke tahap sesi 2 di mana Ibu Dewi akan memerankan sebagai coach dan menanyakan beberapa pertanyaan alur tirta kepada Ibu Esti sebagai coachingnya. Baik, kita mulai hari ini. Nggih, Pak. Ibu Dewi, bagaimana hari ini kabarnya? Nggih, alhamdulillah baik, Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik Bu, sehat-sehat semua. Bagaimana Nggih. Ibu Dewi, apakah sudah siap melakukan kegiatan supervisi hari ini? Iya, alhamdulillah siap Pak. Ini juga saya sudah melakukan membuat rubrik penilaian untuk kegiatan coaching kita pada hari ini. Dan saya juga meminta Pak Novi pada hari ini untuk menjadi supplier saya untuk melihat bagaimana kegiatan coaching yang akan saya lakukan pada siang hari ini. Baik Ibu. Ini ngomong-ngomong dari kegiatan coaching hari ini mungkin ada beberapa kompetensi. Nah, ini beberapa kompetensi ini mana yang ingin Ibu capai mungkin? Oke, Pak. Ini Pak, dalam kegiatan coaching ini kan kita harus sesuai dengan ini ya, alur tirta. Nah, dalam alur tirta sendiri saya berusaha untuk mengasah kemampuan saya nih, Pak. Saya ingin menjadi pendengar yang aktif, kemudian saya ingin hadir secara penuh, kemudian saya juga ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh Koci. Sementara dari tiga komponen ini saya ingin meningkatkan kemampuan saya yang mendengar aktif, Pak. Karena jujur, saya sendiri dalam menyimak itu kurang ini. Terkadang saya orangnya suka ngeblank gitu. Terkadang saya suka sebentar-sebentar, suka ini tidak fokus sama kehadiran penuh. Saya akui kehadiran penuh saya juga kurang ini, Pak. Jadi saya perlu mengasah dan menggalinya. Jadi untuk hari ini saya ingin meningkatkan dua kompetensi tersebut, Pak. Oh, begitu ya. Jadi ada dua kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan dalam kegiatan coaching di hari ini. Yang pertama tadi berkaitan dengan kehadiran, Bu ya. Yang kedua dengan mendengarkan secara aktif atau dengan baik. Ya. Baik, Oke, Ibu. betul sekali, Pak. Lalu kalau kita berangkat dari awal, Bu, mungkin untuk kegiatan coaching hari ini, Ibu kira-kira kemampuannya berada di skala berapa ini? Kalau dari 1 sampai di 10. Oke, kalau untuk kemampuan saat ini, kayaknya saya menilai diri saya sendiri ini ada di level 5, Pak, gitu. Jadi saya pengen, sering-sering melakukan coaching gitu. Jadi saya berharap dengan kegiatan coaching pada siang hari ini, saya bisa meningkatkan sedikitlah level kemampuan yang saya miliki gitu. Paling enggak, saya ingin meningkatkan ke angka 7 gitu. Dari 5 ke 7 kan sudah luar biasa sekali ya, Pak. Tuh. Gitu, Bu. Lalu indikatornya apa nih, Bu? Untuk bisa mencapai ke level 7 tadi. Nggih, nggih, nggih. Indikator yang ingin saya capai adalah dengan kegiatan coaching ini saya berharap si coach saya bisa memiliki gagasan atau ide-ide baru dari permasalahan-permasalahan yang ia hadapi gitu, Pak. Jadi dia punya strategi atau langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan ke depannya nanti. Tuh, saya berharap seperti itu sih, Pak. Ya, baik Ibu. Sepertinya Ibu sudah
siap nih untuk melakukan kegiatan coaching hari ini. Mungkin untuk selanjutnya Nggih, Pak. silakan waktu dan tempatnya saya persilahkan kepada Ibu Dewi dan Bu Esti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Waalaikumsalam Esti. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dewi. Nggih, Apa gimana kabarnya nih Ibu? kabarnya pada siang hari ini Bu Esti? Alhamdulillah baik Ibu, sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Nggih, nggih, nggih. Gimana nih Bu? Tadi saya lihat Ibu ada chat saya ya, semalam Ibu ada ngechat saya, kayaknya ada sesuatu yang mau didiskusikan nih. Kayaknya Bu Esti punya permasalahan yang apa ya rumit sekali gitu. Apakah saya bisa membantunya gitu Bu? Iya Bu Dewi, kenapa saya tadi malam menghubungin Ibu? Karena memang saya merasa di proses pembelajaran saya di dalam kelas terkendala terhadap proses pembelajaran anak dalam tampil di depan kelas Bu Dewi, seperti itu. Karena di pelajaran saya ini kan dituntut anak-anak melakukan proyek gitu, melakukan proyek. Setelah melakukan proyek, mereka bisa mempresentasikan hasil proyek mereka di depan kelas. Nah, setelah saya melakukannya minggu ini, kemarin di hari Rabu itu, hanya beberapa anak yang bisa berani tampil di depan kelas untuk menyampaikan hasil proyek yang sudah mereka kerjakan. Seperti itu, Bu. Jadi, banyak sekali anak-anak yang belum berani tampil di depan kelas. Seperti itu, Ibu. Oh, nggih, nggih, nggih. Jadi problem Ibu ini ketidakpedean gitu ya Bu ya. Ada beberapa anak yang merasa tidak percaya diri untuk tampil mempresentasikan proyeknya, nggih Bu. Nggih. Iya, benar, Bu Dewi. Sekarang Bu, oh nggih, nggih. Sekarang saya mau bertanya dulu ini Bu, kira-kira tujuan pada siang hari ini yang ingin Ibu dapat apa ya dari kegiatan coaching kita pada siang hari ini? Harapan saya dari proses coaching ini, saya bisa menemukan langkah-langkah terbaik yang dapat saya terapkan di proses pembelajaran sehingga dapat memunculkan keberanian siswa untuk bisa tampil di depan kelas, mempresentasikan dan mempertanggungjawabkan hasil proyek mereka. Seperti itu, Ibu. Oh, nggih, nggih. Berarti Ibu ingin pada siang hari ini punya strategi gitu ya Bu, atau langkah-langkah apa yang Ya, bisa digunakan. ya benar, Bu. Oke, oke. Mohon maaf sebelumnya Bu, kalau boleh tahu Ibu ini mengampu pelajaran apa ya Bu? Saya ini di Project IPAS, Bu Dewi, di Project IPAS dan kebetulan ini temanya itu zat dan perubahannya. Nah, kemarin itu kan tujuan pembelajaran saya ada 3. Yang pertama, Oke. anak-anak harus tahu konsep zat dan perubahannya. Yang kedua, anak-anak harus melakukan proyek sederhana terkait zat dan perubahannya. Dan yang ketiga ini, anak-anak harus mampu presentasikan hasil proyek mereka. Yang pertama itu dalam laporan tertulis dan yang kedua mempresentasikannya di depan kelas. Nah, kendalanya ini ada di tujuan yang ketiga, Ibu. Kalau tujuan yang pertama dan kedua, alhamdulillah anak-anak sudah bisa dinyatakan kompeten semua. Sementara di tujuan yang ketiga belum ada 50% Bu Dewi. Jadi saya tuh bingung harus mengelola kelas seperti apa agar anak-anak itu bisa berani tampil di depan kelasnya. Seperti itu, Ibu. Oke, oke, oke. Oh gitu. Eh, Mohon maaf Bu, mau bertanya ini. Kira-kira ini ketidakpercayaan diri ini atau apakah untuk seluruh siswa atau hanya kelas tertentu aja ya Bu, kalau saya boleh tahu? Kalau berdasarkan yang sudah saya kerjakan, ini merata hampir di seluruh siswa kelas 10, Ibu. Jadi memang mungkin karena setelah saya melakukan percakapan, mereka itu pada tingkat bawah di SMP tidak terbiasa untuk melakukan proyek sampai ke pelaporan hasil dalam bentuk presentasi, Bu. Jadi kesempatan mereka untuk tampil di muka kelas itu memang pada saat di tingkat bawahnya itu
tidak bisa menyeluruh gitu. Hanya orang-orang tertentu saja yang berani seperti itu Bu Dewi. Oke. Oh, berarti ini problemnya di tingkat bawah ya, Bu, terutama mungkin karena mereka belum terbiasa atau mungkin belum terasah gitu ya. Ya benar Bu. Kira-kira, oke, kira-kira langkah apa ini yang akan Ibu lakukan ke depannya gitu? Atau mungkin Ibu punya gambaran strategi apa yang akan diperbuat gitu, Bu? Kalau rencana saya mungkin yang paling dekat ini pengen merubah suasana pembelajaran nih Bu. Ya lingkungan belajar ya Bu. Yang awalnya mungkin kemarin presentasinya sudah dilakukan di dalam kelas, tetapi anak-anak responnya tidak terlalu baik menurut saya. Sehingga mungkin apakah mereka merasa terkungkung di dalam kelas, sehingga ketakutannya berlebihan, sehingga tambah tidak percaya diri lagi. Mungkin akan saya ubah, mereka akan saya ajak belajar keluar kelas Ibu, karena kan di sekolahan itu kan ada halaman rumput yang luas, pohonnya rindang, Oke. rimbun, mungkin bisa saya laksanakan di situ Bu ya, untuk mengubah lingkungan belajarnya itu. Oke, oke, oke. Kira-kira gimana kalau Eh, begitu Bu Dewi? oke. Kalau menurut saya tepat sekali ya Bu ya, karena pelajaran IPA ini sangat berkaitan dengan alam ya. Mungkin dia jenuh selama ini belajar hanya di dalam kelas saja. Memang ada sesekali waktu, apalagi ini berkaitan erat dengan pembelajaran IPA. Jadi mereka memang harus benar-benar berbaur dengan alam begitu ya. Eh, Iya, ini Bu, saya mau tanya lagi. Kira-kira dengan strategi ini, kira-kira keberhasilannya itu berapa persen ya, Bu? kalau Ibu, harapan saya ini Ibu pengen meningkatkan berapa persen gitu keberhasilan? ya, kalau awalnya kan belum nyampe 50% ya Bu Dewi. Harapannya sih Oke, setelah benar-benar. ada perubahan suasana belajar ini bisa mencapai 80% lah Bu. Kalau untuk 100% kayaknya memang mustahil, tapi ya kalau sudah 80% saya anggap sudah baik lah untuk ukuran siswa yang sudah melakukan proyek sederhana seperti itu Ibu. Oke, oke. Eh, Terkait dengan rencana Ibu ini, kira-kira siapa saja yang bisa Ibu libatkan dalam mengubah strategi ini, Bu? Atau dalam pembelajaran ini? Mungkin saya akan mengajak kolaborasi guru IPAS yang lain, Bu ya, yang ada di sekolah, biar bisa membantu kegiatan di luar kelas. Karena memang kalau kegiatan belajar di luar kelas kan kita perlu energi lebih ya, energi lebih untuk Oke, mengkondisikan siswa gitu. Karena tentunya siswa akan banyak yang dilihat, akan banyak yang dikerjakan, tidak terbatas hanya duduk diam menatap ke depan. Jadi mungkin saya akan ajak satu teman lah ya, sesama guru IPAS untuk membantu menghandle kegiatan di luar kelas ini, Ibu. Mungkin seperti itu, Ibu. oke, oke. Luar biasa sekali ya Bu. Memang kita perlu kolaborasi dengan teman se ini ya Bu ya, sebidang studi gitu. Apapun permasalahannya mungkin bisa kita selesaikan bersama-sama gitu. Karena kan satu bidang yang sama. Oke, kira-kira kapan ya rencana yang akan Ibu lakukan ini mulai dikembangkan gitu Bu, atau mulai dilakukan? Rencana saya ya dalam waktu dekat, Ibu, kan minggu depan tuh masih ada jadwal saya di kelas lain. Masih ada beberapa kelompok juga yang belum tampil untuk presentasi hasil proyeknya. Ya, insya Allah akan saya kerjakan di minggu depan, Ibu. Sesuai jadwal saya di kelas-kelas tersebut. Nggih, nggih, nggih. Eh, Luar biasa sekali ya strategi dan ini perencanaan yang akan Ibu buat ini. Semoga ke depannya bisa berjalan dengan sukses ya Bu ya. Ya, amin. Eh, ini Bu, setelah kita melakukan diskusi ini, kira-kira ada nggak perasaan apa atau mungkin Ibu bagaimana gitu jadinya suasana hatinya? Ya, sudah ada gambaran, Bu ya, langkah-langkah yang akan saya laksanakan di proses pembelajaran selanjutnya. Tapi ada lagi yang agak ganjel ini, Bu Dewi. Sekarang kan musim Nggih, hujan, nggih, Bu nggih, ya. nggih. Musim hujan, Oh iya, nggih, bener-bener nggih, nggih. takutnya pas jadwal saya di kelas tersebut ternyata suasananya tidak mendukung, lagi hujan atau bagaimana. Tentunya saya akan
mencari alternatif lain pada hari tersebut gitu. Seperti itu sih, Bu. Jadi harus ada planning yang lain selain yang tadi itu, Bu. Geng. Berarti perencanaannya Ibu ini mapan sekali ya. Ya, Satu gagal, ada lagi step berikutnya gitu. ya, Bu. GG. Biar Eh biar biar pembelajarannya tetap berlanjut gitu, Bu. Nggak putus karena cuaca hujan seperti itu, Ibu. iya bener. Tetap semangat ya Bu Esti ya. Iya, terima kasih Ibu Dewi. Senang sekali bisa sharing GG. dengan Ibu Dewi sehingga saya bisa mempunyai gambaran-gambaran untuk penyelesaian masalah saya di kelas. Mudah-mudahan Bu Dewi masih dan akan selalu membantu setiap saya punya permasalahan di kelas. Terima kasih waktunya Ibu. Terima kasih juga atas GG. dukungan dan sarannya. Iya Bu, sama-sama sih. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Bu ya. Nanti kalau ada sesuatu atau mungkin ada perkembangan bisa menghubungi saya Bu. Saya juga penasaran nih Bu, bagaimana tingkat ketercapaiannya Ibu gitu. Apakah bisa meningkat dengan strategi apa? Ibu kan pertamanya 50 pengen ke 80 kah? Atau apakah Ya. sesuai dengan pencapaian tersebut gitu? Nanti kita bisa sharing-sharing lagi, bisa cerita-cerita lagi ya Bu ya. Ya, Oke. Ibu, nanti akan saya komunikasikan lagi dengan Ibu terkait langkah ini. Semoga bisa mencapai hasil yang saya inginkan, Bu, ya, 80% bisa berani tampil di depan kelas. Terima kasih, Ibu Dewi. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih juga Bu Esti. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Dewi, bagaimana? Sudah selesai kegiatan coachingnya hari ini? Ya, Alhamdulillah Pak, Oh iya, iya. berjalan dengan lancar gitu. Lalu dari kegiatan coaching hari ini, bagaimana perasaan Ibu? Ya, saya merasa senang sih Pak. Ibaratnya saya bisa membantu teman, membantu sesama rekan guru gitu kan Pak. Jadi kan kita saling sharing gitu. Senang sekali sih Pak, bahagia bisa membantu teman. Ya, tadi kalau di awal kita sudah membicarakan apa yang ingin Ibu capai dalam kegiatan coaching hari ini. Lalu bagaimana menurut Ibu sudah setelah melakukan kegiatan coaching hari ini? Apakah indikator-indikator yang sudah Ibu eh, jelaskan di awal tadi sudah tercapai menurut Ibu? Oke, kalau menurut penilaian saya ya Pak ya, Alhamdulillah pada kegiatan coaching pada hari ini berjalan dengan lancar dan indikator yang saya inginkan serta kompetensi yang saya harapkan itu bisa tercapai gitu Pak. Dan di sini Ya. saya juga menggunakan apa? Beri, sesuai dengan alur tirta gitu Pak, sesuai dengan Hmm. prinsip dan paradigma coaching yaitu kemitraan, menggali keterampilan, kemudian menggali potensi si coaching gitu kan. Saya rasa saya sudah melakukan coaching dengan sesuai dengan apa standarnya atau runtutannya begitu Pak. Kalau Hmm. untuk kompetensi sendiri, saya merasa untuk hari ini saya sudah ini sih sudah bisa mencapai kompetensi yang saya harapkan dari angka 5 menjadi 7 gitu Pak. Gitu Bu ya. Jadi kalau tadi di awal Ibu memiliki dua kompetensi yang akan dikembangkan pada kegiatan coaching hari ini. Tadi pertama kalau tidak salah itu berkaitan dengan kehadiran, yang kedua itu berkaitan dengan eh, Ibu menjadi pendengar yang baik atau bisa menjadi eh, coach yang menanggapi permasalahan coachingnya itu ya Bu ya, yang baik. Jadi Nggih, nggih, benar sekali, hmm, Pak. Walaupun sebenarnya tadi ada sedikit problem ya, Pak ya. Ada kendaraan yang lewat, terus kemudian ada ini. Tapi alhamdulillah saya tetap bisa fokus gitu. Saya tetap bisa mendengarkan dan menyimak penjelasan dari Bu Esti gitu. Saya bersyukur kegiatan coaching pada hari ini bisa berjalan dengan lancar begitu, Pak. baik Ibu. Jadi untuk mengakhiri kegiatan ini, supervisi hari ini, mungkin satu pertanyaan lagi dari saya untuk kedepannya Nggih, Pak. mungkin kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan?
Nggak. Kayaknya saya masih ini ya Pak, kalau untuk kehadiran penuh atau fokus, kayaknya tetap harus saya gali karena saya merasa saya memang gampang ini ngeblank orangnya, apalagi ada sesuatu lewat gitu, saya suka tidak fokus gitu Pak. Kemudian yang kedua adalah bagaimana saya membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu, karena pertanyaan yang menjadi seorang coach ini kan harus sering dilatih, latih gitu. Jadi saya Betul ya, akan Bu. belajar mengembangkan dua hal ini Pak gitu. Iya, Mungkin bisa dengan sering melihat tayangan YouTube atau mungkin sering membaca-membaca bagaimana melakukan percakapan coaching gitu. Saya akan menggali kedua kompetensi ini, Pak. Baik Ibu. Jadi tidak berhenti sampai di sini saja Bu ya. Jadi setelah ini Ibu akan terus menggali Gini, Pak. potensi diri dan mudah-mudahan ke depannya apa yang Ibu rencanakan, apa yang Ibu lakukan untuk kegiatan coaching-coaching berikutnya itu bisa berjalan dengan maksimal dan Ibu bisa meningkatkan potensi dirinya lebih baik lagi. Baik Ibu, untuk kegiatan hari ini mungkin supervisinya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan Ibu. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih ya Pak karena hari ini sudah bersedia untuk mengsupervisi saya gitu. Apa kelemahan saya, apa kekurangan saya dalam melakukan coaching. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak. Terima kasih atas waktunya Pak. Baik. Assalamualaikum Ibu, selamat sore. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.